Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Semoga kabar kita baik semua ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran kali ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai dengan kepercayaan masing-masing, sehingga pembelajaran ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baik, di pertemuan kali ini semua siswanya sudah hadir ya. Ada 6 siswa, yaitu Alfiana, Amiratul, Nabila, Nihayatul, Hamidah, dan Eva. Semua sudah siap belajar ya? Sudah, Bu. Nah, baik, sekarang Ibu akan men-share screen materi pada kali ini. Apakah sudah terlihat? Belum, Bu. Nanti kalau sudah terlihat bilang ya. Sudah terlihat, Bu. Sudah, Bu. Nah, baik, di pertemuan sebelumnya atau minggu lalu kita kan sudah belajar mengenai materi apa ya? Ada yang ingat nggak? Materi makhluk hidup dan tak hidup, Bu. Ya, betul. Terus kita belajar apa lagi ya? Makhluk hidup, Bu. Ya, betul. Nah, jadi minggu lalu kita kan sudah belajar mengenai makhluk hidup dan tak hidup, bagaimana ciri-cirinya, dan bagaimana klasifikasinya. Nah, makhluk hidup ini merupakan sesuatu yang menempati ruang. Segala sesuatu yang menempati ruang ini dinamakan zat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas atau belajar tentang zat. Nantinya, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, di mana satu kelompoknya itu terdiri dari 2 anggota. Jadi nanti masing-masing anggota itu akan diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya terhadap gambar yang Ibu tampilkan. Kemudian kita akan membahas dan mendiskusikannya bersama. Sudah paham ya? Oke, yuk semangat yuk. Belajar. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah memahami karakteristik zat padat, cair, dan gas, memahami karakteristik unsur, senyawa, campuran, menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia, dan membedakan perubahan fisika dan perubahan kimia. Di sini ada yang tahu zat itu apa aja? Tadi yang Ibu sebutkan. Saya, Bu, ada zat padat, cair, dan gas, Bu. Ya, betul sekali ya. Nah, untuk kali ini kita langsung bagi saja kelompoknya. Jadi nanti kelompok 1 itu terdiri dari Alfiana dan Amiratul, kemudian ada Ida dan Nabila, kemudian ada Nihayatul dan Eva, kelompok 3. Maaf, saya ulangi ya. Jadi nanti kelompok 1 itu terdiri dari Alfiana dan Amiratul, kelompok 2 itu terdiri dari Nihayatul dan Hamidah, dan kelompok 3 itu terdiri dari Nabila dan Eva. Oke. Nah, di sini kita akan mengetahui pengertian dari zat. Zat itu merupakan sesuatu yang memiliki massa, menempati ruang, dan memiliki sifat tertentu. Zat itu merupakan sebuah materi. Berdasarkan wujudnya, zat itu dibagi menjadi zat padat, cair, dan zat gas. Nah, dilihat dari gambar, di sini strukturnya, zat padat itu merupakan keadaan benda di mana volume dan bentuknya tetap, dan antar partikelnya itu jaraknya itu sangat dekat, sehingga tarikannya itu sangat kuat. Nah, pada zat cair itu merupakan zat di mana bentuknya itu mengikuti wadahnya, dan dapat
dapat mengalir sehingga disebut juga fluida. Gerakannya pun bebas. Kemudian ada zat gas. Zat gas itu juga merupakan fluida karena memiliki kemampuan mengalir dan bergeraknya itu lebih bebas dari zat cair. Oke, di sini Ibu punya beberapa gambar 1, gambar 2, gambar 3, dan gambar 4. Nah, dari kelompok 1, 2, dan 3 bisa menyampaikan pendapatnya manakah yang termasuk zat cair dan mana yang bukan. Mungkin bisa dimulai dari kelompok 1 perwakilannya. Yang mewakili kelompok 1 ya Bu, kalau menurut kami yang termasuk zat cair itu pada gambar 1 dan juga gambar 4 Bu. Karena bentuk dari kedua gambar itu adalah cairan yang mengikuti wadahnya. Oke, baik, mungkin dari kelompok 2 itu ada pendapat lain tidak? Izin menyampaikan pendapat dari kelompok 2. Menurut kami juga, Bu, seperti halnya kelompok 1, yaitu gambar 1 dan gambar 4, yang merupakan kelompok dari zat cair, di mana gambar 1 merupakan susu dan gambar 4 merupakan alkohol. Ya, kemudian kelompok 3, menurut kelompok 3 benar atau tidak? Menurut kami juga seperti itu, Bu, karena gambar 2 adalah udara dan gambar 3 adalah kursi. Ya, jadi benar ya. Gambar 1 adalah susu dan gambar 4 itu cairan. Cairannya itu namanya cairan etanol. Nah, susu dan etanol itu merupakan zat cair. Dilihat saja dari ciri-cirinya, yaitu bentuknya itu berubah-ubah mengikuti wadahnya. Di situ susu bentuknya itu kalau ditaruh teko, maka bentuknya mengikuti teko. Kalau ditaruh di gelas, itu bentuknya akan mengikuti gelas. Kemudian gambar 3 itu adalah kursi. Kursi diletakkan dimanapun, itu bentuknya akan seperti itu, karena dia itu adalah zat padat. Kemudian gambar yang kedua itu adalah udara. Udara itu bukan termasuk zat cair ya, tapi melainkan zat gas. Kemudian gambar yang keempat itu juga gambar etanol. Dilihat dari bentuknya saja, etanol itu akan mengikuti bentuk wadahnya, yaitu seperti botol. Nah, dari contoh-contoh gambar tersebut, kita akan menyimpulkan ada perbedaan zat padat, zat cair, dan zat gas, di mana zat padat itu bentuknya tetap, volumenya tetap, dan tidak dapat dimanfaatkan, umumnya mempunyai massa jenis yang besar, dan tidak mengalir. Zat cair itu sendiri, bentuknya itu mengikuti wadahnya, volumenya tetap, sulit untuk dimanfaatkan, mempunyai massa jenis sedang, dan dapat mengalir. Kemudian zat cair itu bentuknya itu mengikuti wadahnya, volumenya tergantung tempatnya, mudah dimanfaatkan, mempunyai massa jenis yang kecil, dan dapat mengalir. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang zat berdasarkan komponennya, yaitu unsur, senyawa, dan campuran. Unsur itu sendiri merupakan suatu zat murni yang tidak bisa diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana menggunakan reaksi kimia yang biasa. Nah, menurut penemuan dari beberapa ahli, terdapat lebih dari 100 macam unsur di bumi ini. Contohnya adalah besi, aluminium, karbon, emas, perak, fosfor, oksigen, nitrogen, sulfur, dan raksa. Nah, di sini ada yang tahu nggak rumus kimianya besi itu apa, aluminium itu apa, raksa itu apa, dan perak itu apa? Ada yang tahu nggak? Belum ada yang tahu ya? Yaudah, karena belum ada yang tahu, nanti Ibu kasih tahu ya. Jadi, besi itu rumus kimianya Fe, aluminium rumus kimianya itu Al, raksa rumus kimianya itu Hg, dan perak rumus kimianya adalah Ag. Kemudian kita akan membahas zat berdasarkan komponennya yang kedua, yaitu senyawa. Senyawa itu merupakan zat tunggal yang terdiri dari 2 unsur atau lebih, yang mana unsur ini bisa diuraikan ke dalam bentuk yang lebih sederhana. Itu ada 2, yaitu senyawa organik dan senyawa anorganik.
Senyawa organik itu merupakan senyawa yang terdiri dari unsur karbon sebagai rangkaian utamanya. Biasanya itu senyawa organik itu berasal dari makhluk hidup. Nah, kemudian senyawa anorganik adalah senyawa yang tidak tersusun atas suatu atom karbon. Di sini biasanya senyawa itu ditemukan dalam alam bebas. Ada yang tahu contoh dari senyawa organik dan anorganik itu apa? Izin menjawab, Bu. Kalau contoh dari senyawa organik itu gula pasir. Contoh dari senyawa anorganik itu ada asam nitrat, Bu. Oke, benar ya. Jadi, contoh dari senyawa organik itu adalah gula pasir. Rumus kimianya adalah C12, H22, dan O11. Terus juga ada urea. Nah, contoh senyawa dari anorganik sendiri itu ada asam nitrat, yang rumus kimianya HNO3, terus ada natrium klorida atau NaCl, karbon dioksida atau CO2, dan aluminium hidroksida atau AlOH3. Nah, kemudian zat berdasarkan komponennya yang ketiga adalah campuran. Campuran itu merupakan suatu penggabungan antara dua zat atau lebih, yang mana zat tersebut tidak bisa bersatu secara kimiawi, karena zat-zat tersebut masih mempertahankan sifat-sifat dasarnya. Campuran itu ada dua ya, campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen itu penggabungan antara dua jenis atau zat, di mana zat tersebut itu tidak terlihat lagi perbedaan sifat zatnya, atau tidak dapat dibedakan lagi zatnya, atau bisa dikatakan larut sempurna. Sedangkan campuran heterogen itu penggabungan antara dua zat atau lebih, namun sifat asli masing-masingnya itu masih dapat terlihat. Nah, ini sudah dijelaskan tadi. Nah, di sini Ibu mempunyai 3 gambar, yaitu gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Di sini ada yang tahu manakah yang termasuk campuran dan mana yang bukan termasuk campuran? Mungkin kelompok 2 bisa memberikan pendapatnya. Izin menjawab, Bu. Menurut saya, gambar 3. Karena gambar tersebut merupakan campuran air dan minyak yang tidak dapat bersatu. Oke, bagaimana menurut kelompok 3? Ada pendapat lain? Menurut kelompok 3, gambar 2 dan 3, Bu. Karena pada gambar 2 adalah larutan garam, berarti terdiri dari garam dan air yang merupakan sama-sama senyawa. Kemudian gambar 3 terdiri dari campuran air dan minyak. Baik, mungkin kelompok 1 ada perwakilannya yang ingin menyampaikan pendapatnya. Izin menyampaikan pendapat juga, Bu. Menurut kami, yang termasuk campuran adalah gambar 2 dan gambar 3, karena gambar 1 itu air yang merupakan senyawa. Kemudian gambar 2 itu larutan garam yang termasuk campuran homogen, dan gambar 3 itu campuran air dan minyak yang termasuk campuran heterogen, Bu. Nah, bagus ya jawaban kalian. Jadi benar, gambar 1 adalah air yang merupakan senyawa. Air itu rumus kimianya H2O, berarti terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur hidrogen dan unsur oksigen. Kemudian gambar 2 adalah larutan garam. Larutan garam ini termasuk campuran homogen. Kalian bisa lihat ya, di situ tuh sebenarnya ada butiran-butiran garam, tapi butiran-butiran garam itu tuh enggak terlihat lagi oleh mata kita. Itu tuh udah terlarut sempurna dengan air. Kemudian yang ketiga itu adalah campuran air dan minyak. Di situ terlihat ya, masih dapat dibedakan mana yang merupakan minyak dan mana yang merupakan air. Nah, kenapa sih air dan minyak tuh nggak bisa bersatu? Ya karena sifat-sifat penyusunnya itu berbeda. Nah, lanjut. Di sini ada tabel perbedaan antara unsur senyawa campuran. Unsur tersusun dari satu jenis atom saja dan tidak dapat diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana dengan reaksi kimia biasa. Senyawa tersusun dari 2 jenis unsur atau lebih secara kimia dan dapat diuraikan menjadi unsur-unsur penyusunnya dengan reaksi kimia biasa. Perbandingan massa unsur-unsur penyusunnya selalu tetap dan sifat-sifatnya itu berbeda dari sifat unsurnya.
Kemudian campuran tersusun dari 2 atau lebih unsur atau senyawa secara fisika dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya secara fisika, perbandingan massa zat-zat penyusunnya tidak tetap, dan sifatnya itu sama dengan sifat-sifat zat penyusunnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika yaitu sifat-sifat yang menggambarkan ciri khas suatu zat yang dapat diukur dan diamati tanpa mengubah zat-zat penyusunnya tersebut. Sifat-sifat fisika antara lain warna, bentuk, ukuran, kepadatan, kelarutan, daya hantar listrik, kemagnetan, massa jenis, titik-titik, titik lebur, dan titik beku. Sifat kimia yaitu sifat yang menunjukkan reaksi kimia antar zat yang menimbulkan terjadinya pembentukan zat baru. Nah, zat baru tersebut itu tidak dapat kembali ke keadaan semula dengan cara sederhana. Contoh-contoh sifat kimia tersebut yaitu mudah terbakar, mudah berkarat, mudah meledak, dan mudah beracun. Oke, pembahasan yang keempat, kita akan membahas tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika yaitu bentuk perubahan pada zat suatu benda yang hanya dapat dilihat dan dapat diamati dari tampilan fisiknya saja. Dan di sini itu tidak diikuti dengan pembentukan zat baru. Perubahan kimia adalah suatu perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru. Perubahan ini memiliki sifat permanen yang artinya zat hasil terbentuknya tidak bisa diubah lagi ke dalam zat asalnya. Nah, di sini Ibu memiliki beberapa gambar. Ada gambar 1, gambar 2, dan gambar 3. Nah, dari kalian ada yang tahu nggak mana yang termasuk contoh perubahan kimia dan mana yang bukan termasuk contoh perubahan kimia? Mungkin dari kelompok 3. Ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Saya mewakili kelompok 3 izin menyampaikan pendapat, Bu. Menurut saya, contoh perubahan kimia ditunjukkan pada gambar 1, yaitu pembuatan tape. Karena pada pembuatan tape itu bersifat irreversibel. Pembuatan tape ini kan awalnya berawal dari singkong itu. Lalu setelah menjadi tape akan terbentuk zat baru di tape tersebut. Oke, benar ya. Kemudian selanjutnya ada kelompok 1 mungkin ingin menyampaikan pendapatnya. Baik, Bu, saya perwakilan dari kelompok 1, izin menyampaikan pendapat. Menurut kami, contoh dari perubahan kimia itu gambar 1 dan 2. Seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok 3 tadi, pembuatan tape itu merupakan contoh perubahan kimia karena adanya pembentukan zat baru. Sedangkan pada gambar 2 itu juga merupakan perubahan kimia, Bu, karena adanya pembakaran dari lilin tersebut. Di mana pembakaran tersebut itu termasuk dalam sifat perubahan kimia, Bu. Oke, betul. Mungkin kelompok 2 ada yang ingin. Saya mewakili kelompok 2, izin menambahkan, Bu. Gambar 1 merupakan contoh perubahan kimia, gambar 2 merupakan contoh perubahan fisika dan kimia, sedangkan gambar 3 merupakan contoh perubahan fisika. Gambar 2 disebut juga perubahan fisika karena dengan adanya pembakaran lilin tersebut, maka dapat menyebabkan ukuran lilin menjadi berubah lebih kecil dan terjadilah proses pelelehan lilin. Sedangkan pada gambar 3 merupakan perubahan fisika karena adanya perubahan bentuk dan ukuran dari kayu. Baik, betul ya. Nah, jadi gambar 1 itu adalah perubahan kimia. Gambar 1 adalah proses pembuatan tape. Hal ini dikarenakan pembuatan tape itu menghasilkan zat baru melalui reaksi kimia berupa fermentasi yang menyebabkan adanya perubahan zat gula seperti karbohidrat dalam singkong menjadi alkohol. Nah, kemudian gambar 2 itu proses pembakaran lilin. Pembakaran itu sendiri merupakan pembakaran kimia. Perubahan kimia karena terbentuk zat baru yaitu oksigen dan melibatkan proses reaksi kimia. Pembakaran ini juga akan menyebabkan ukuran lilin itu menjadi kecil. Nah, karena adanya proses pelelehan lilin. Nah, proses pelelehan ini merupakan perubahan fisika karena bentuknya itu berubah. Jadi, proses pembakaran gambar 2 itu termasuk perubahan fisika dan perubahan kimia.
Kemudian pada gambar 3 itu adalah perubahan fisika, karena di situ hanya terjadi perubahan bentuk dan perubahan ukuran, tidak menghasilkan zat baru ataupun menghasilkan suatu reaksi kimia tertentu. Nah, dari sini kita akan mengetahui perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia. Perubahan fisika itu tidak terbentuk zat baru, tidak terjadi reaksi kimia, komposisi materinya itu tidak berubah, dan tidak terjadi perubahan bau, warna, rasa, dan tidak terbentuk endapan. Sedangkan perubahan kimia yaitu terbentuk zat baru, terbentuk reaksi kimia, komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi itu mengalami perubahan, dan terjadi perubahan bau, suhu, warna, rasa, dan terbentuk endapan ataupun gas. Nah, di sini kita akan memiliki gambar-gambar kayak siklus itu, kayak berupa siklus. Siklus di sini itu menggambarkan perubahan wujud. Di sini ada proses mencair. Proses mencair itu perubahan dari zat padat menjadi zat cair. Kemudian ada pembekuan, membeku itu perubahan zat cair menjadi zat padat. Kemudian ada penguapan, yaitu zat cair menjadi gas. Kemudian ada pengembunan, yaitu dari gas menjadi cair. Nah, setelah kita belajar, kita coba sejenak melakukan latihan soal ya. Nah, di sini itu terlihat ya bahwa... Bentar, maaf, sebentar. Nah, di sini itu kan terdapat hubungan gitu ya. Di sini tuh dari ada es batu menjadi air, terjadi karena adanya pemanasan. Proses ini itu dinamakan mencair. Nah, di sini itu hubungannya apa? C sama D itu apa? A sama B itu apa? Ada yang bisa menjawab nggak? Saya, Bu, saya. Ya, Kalau boleh. A itu diisi dengan pendinginan, terus B diisi membeku, C diisi dengan pemanasan, dan D diisi dengan menguap, Bu. Oke, betul ya. Jadi ya, di sini tuh air dipanaskan akan menguap, karena ada air dipanaskan akan menguap. Kemudian di sini ada air didinginkan akan membeku menjadi es batu. Nah, selanjutnya ada latihan lagi nih. Berikut contoh unsur adalah, ada yang bisa menjawab nggak? Saya, Bu. Ya, boleh. Saya jawabannya A, emas, Bu. Rumus kimianya AU. Iya, betul. Coba ya, soal selanjutnya. Setunggal dibagi menjadi 2, yaitu, ada yang bisa jawab? Saya izin menjawab, Bu. Ya, boleh. Jawabannya C, unsur dan senyawa. Ya, betul. Jawabannya C ya, unsur dan senyawa. Kemudian, berikut adalah contoh dari unsur kecuali. Ada yang bisa jawab nggak? Yang C, Bu. Nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Betul ya, kecuali itu yang C nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Nah, kenapa C salah? Karena di sini itu ada karbon dioksida. Karbon dioksida itu merupakan senyawa. Rumus kimianya CO2, berarti terdiri dari karbon dan oksigen. Terus ada latihan lagi nih. Berikut merupakan contoh dari sifat perubahan kimia adalah C, Bu, beracun. ya, betul. Karena A, B, dan D itu merupakan proses perubahan fisika. Nah, di sini ada pertanyaan lagi nih. Apakah perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia? Ada yang bisa jawab? Saya izin menjawab, Bu. Menurut saya, perubahan fisika itu perubahan yang mengubah bentuk materi, tetapi tidak mengubah komposisi kimia materi tersebut. Sementara kalau perubahan kimia itu perubahan yang mengubah komposisi kimia dari materi tersebut, Bu. Ya, betul sekali ya. Nah,
Jadi kita tuh kan udah belajar tentang zat dan karakteristiknya ya tadi. Kita udah belajar tentang jenis zat dan karakteristiknya berdasarkan wujudnya, yaitu ada zat padat, cair, dan gas. Berdasarkan komponennya ada unsur, senyawa, dan campuran. Senyawa tersendiri itu dibagi menjadi dua, senyawa organik dan anorganik. Campuran juga dibagi menjadi dua, campuran homogen dan heterogen. Terus kita juga belajar tentang sifat fisika dan sifat-sifat kimia, perubahan fisika dan perubahan kimia, di mana perubahan fisika itu tidak menghasilkan zat baru dan tidak terjadi reaksi kimia, sedangkan perubahan kimia itu menghasilkan zat baru dan terjadi reaksi kimia. Nah, nanti Ibu bakalan memberikan kalian tugas untuk melakukan praktikum di rumah masing-masing ya, yaitu melakukan pengamatan tentang perubahan fisika dan perubahan kimia. Nanti Ibu membagikan lembar kerja peserta didiknya atau lembar kerja praktikumnya di grup WhatsApp ya. Nah, nanti kalian bisa mengisi lembar kerja siswa tersebut, kemudian dikumpulkannya di pertemuan selanjutnya. Di pertemuan selanjutnya, kita juga akan belajar tentang suhu dan kalor. Nanti kalian bisa baca-baca dulu terkait materi-materi tersebut sebagai referensi. Nah, dari materi tersebut dan tugas belum ada pertanyaan, Ibu akhiri saja. Artinya kalian tuh udah paham dan dapat mengerjakan soal-soal dari Ibu yang diberikan. Jika Ibu terdapat kesalahan, Ibu meminta maaf. Tetap semangat dan terus belajar ya. Sampai jumpa di pertemuan kelas berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Udah belum, P?